Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, ya. Oke, kali ini kita akan nge-review booster, ya. Booster untuk radio QRP. Jadi kemarin kan kita udah nyoba 817 ya. Ini 817. Tapi powernya kecil teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan power ya, yang biar bisa kita komunikasi dengan baik ya. Kadang-kadang QRP teman-teman juga ada yang kesulitan, atau mungkin pada saat propagasi nutup kita perlu power yang besar. Nah, kali ini kita akan nge-review sebuah booster ya. Ini LPA dari Matoa. Jadi ini LPA 100 kalau nggak salah ya. Ini dari Matoa. Dan ini bukan transistornya, bukan IRF teman-teman, tapi ini MRF. MRF, jadi cukup lumayan ya. Dan kalau saya lihat sih bodinya kecil teman-teman ya. Kecil. Ada kipasnya. Kemudian di sini ada input output dan remote. Nah, remote. Kemudian ada kabel DC-nya di sini. Dan ada satu lagi kalau nggak salah yang DC-nya yang untuk ke ini ya, tapi pendek sekali segini teman-teman ya. Nah, sebelum saya nge-review, saya sedikit koreksi aja untuk Matoa ya. Untuk Matoa, untuk konektornya ini memang nggak seperti biasanya. Jadi ketika saya sambungin dengan konektor-konektor radio yang lain, ini nggak masuk teman-teman ya. Nggak masuk, beda ini. Jadi kalau bisa distandarkan supaya nanti kita nyambungnya nggak perlu beli kabel lagi, tinggal masukin ke sini ya, ke konektor ini. Karena saya punya banyak jack seperti ini ya, radio seperti ini, tinggal masukin sebenarnya, tapi ternyata beda untuk posisi kemiringan yang bawah ini, dia miring ke sebelah kanan, sudut kanan, sementara yang standar biasa dipakai di radio lain itu sebelah kiri gitu standarnya. Jadi agak sedikit miring ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba aja, semoga bisa ya dipasang ya. Nah, kalau yang LPA 80 itu dia hanya bekerja sekitar mungkin 2 band ya, 2 band, mungkin 40 dan 20 ya. Tapi kalau ini dia semua band bisa teman-teman di HF, kecuali 6 meter band ya, mungkin dari 80, ini dari 80 sampai 10 meter ya. MRF kalau nggak salah 455 atau berapa ya. Ini keluarnya bisa sampai 100 watt teman-teman ya. Bisa sampai 100 watt. Kalau saya pakai tegangan 12 volt di 817, keluarnya sekitar 2,5 watt ya. 817-nya keluar 2,5 watt kalau 12 volt ya. Tapi kalau 13,5, 13,8 dia keluar 5 watt. Ya ini mungkin bisa lebih lagi dari 100 ya. Mungkin 100 lebih ya, sedikit ya. Oke, teman-teman, jadi ketika Anda beli Matoa ini LPA 100 ya, ini Anda perlu kabel remote ya teman-teman, kabel remote. Jadi Anda langsung aja hubungi penjualnya, sellernya, untuk meminta kabel remote disediakan untuk radio yang Anda gunakan ya. Misalnya Anda menggunakan 817 ya, Anda minta untuk yang 817. Ketika Anda menggunakan Matoa ya, Anda minta yang PTT remote-nya untuk yang Matoa. USD juga minta yang USD teman-teman ya. Karena apa? Berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda, dan tentunya kabel remote ini karena ini nggak ada skemanya, kita nggak tahu pinnya ini ya. Pinnya ini seperti apa yang di remote ini, jadi kita nggak bisa bikin kemarin itu ya teman-teman. Jadi ya udah. Kemudian juga kebetulan jack 8 pinnya untuk Yaesu yang seperti ini agak sulit nyarinya. Jadi kalau minta di sellernya langsung dikasih kan, maksudnya langsung dibeli di situ aja kan udah aman ya, dia udah ngetes sekalian ya. Jadi ini adalah radio yang ini adalah booster yang saya dipinjemin ya dari Om Cahyo yang di Kalimantan, di Banjarmasin ya. Beliau udah beli lama, tapi saya ngetes di sini nggak bisa karena memang nggak ada kabel remote. Saya kemarin tanya ada kabel remote, nggak ada. Nah,
Untungnya karena Cahyo punya tunernya QRP, untungnya ini nggak diinput di, kalau ini ada remote-nya, ini diinput di tuner QRP, ya jelas tunernya bisa rusak ya, dan bisa balik ke sini atau ke sini ya. Untung aja. Jadi kabel remote-nya belum ada. Nah, setelah ada kabel remote-nya ini kita coba, lumayan ya teman-teman, lumayan. Nanti kita akan tes ya. Kebetulan saya punya dummy load ya. Di sini kita pakai dummy load aja, MFJ 264. Ini kapasitas dari 1 sampai 650 MHz, kapasitas 1,5 kilowatt. 1,5 kilowatt ini udah lama sekali teman-teman saya punya ini, cuman jarang kita pakai untuk di HF ya. Ya, ini sebenarnya untuk mengukur HF lebih bagus ya daripada di high band di 2 meter atau VHF UHF. Ini kalau di VHF bagus untuk mengukur, tapi kalau di VHF UHF saya nggak terlalu recommended karena beda ya untuk anunya. Tahanannya kayaknya udah saya coba beda gitu loh, maksudnya kalau di HF dia bisa nyender, kalau di VHF UHF dia nggak terlalu nyender. Oke teman-teman, sebelum kita nge-review dari dekat untuk Matwa LPA 100 ini saya nggak bakalan bongkar ya, karena Anda bisa aja nanti saya kasih linknya ya, mungkin linknya ada di Tokopedia atau di Shopee itu ada ya. Apakah yang LPA 100 itu ada, nanti kita kasih ya. Jadi buat teman-teman, nah ini karya anak bangsa ya, Matwa LPA 100. Jadi Matwa itu ada beberapa seri ya. Ada LPA 80, LPA 100. Kemudian juga ada SDR-nya, radio SDR dari Matwa. Dan itu ada beberapa versi. Ya, itu Anda bisa cek aja, dan kayaknya bagus juga sih. Saya belum pernah coba karena belum ada yang minjemin di sini, jadi kita belum coba untuk SDR-nya seperti apa. Kalau ada sih kita review juga ya teman-teman. Oke, sebelum kita ulas tuntas untuk LPA 100 dari Matwa, kita ngopi dulu seperti biasa ya. Kita seruput kopinya biar nggak ngantuk ya pagi-pagi. Bismillah. Sekali lagi kita seruput kopinya. Ini Arabica Lassi teman-teman, asli dari Sumatera, dikirimin dari Minang. Oke, alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Langsung aja kita mereview produknya, Matwa LPA 100. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman, ini dia Matwa LPA 100 ya. Matwa LPA 100. Di sini sih nggak ada tulisannya apa namanya LPA 100, cuman Matwa tok ya. Dan di sini ada 2 tombol di depan. Ini tombol on off. Jadi kalau kita pencet ini ya teman-teman, ini kan keluar ya. Keluar ini berarti bypass. Keluar itu bypass berarti booster ini tidak jalan ya. Tidak connect ke apa, nggak on lah pokoknya, nggak on untuk boosternya. Jadi bypass. Jadi langsung dari 817 keluar ke antena. Nah, ketika kita pencet, maka boosternya akan on. Dia on. Kalau dia bypass di sini warna hijau LED-nya, ketika on di sini warna kuning. Nah, kemudian di sini ada tombol B. Nah, B ini kalau kita lepas, ini kan dia otomatis ke B2. B2 di sini untuk high band teman-teman ya. High band itu dari 20, 15 dan 10 meter. Kemudian kalau kita pencet begini, dia di low band. Low band itu di 80 dan 40 meter band. Nah, ini bisa kita pencet seperti ini kalau untuk di 40 ya. Nah, kemudian untuk di atasnya di sini ada kipas ya. Kipas dan nah mungkin agak sedikit kelihatan ya kalau transistornya agak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Yang jelas di sini bukan IRF teman-teman ya. Di sini adalah MRF. Oke, di belakangnya di sini ada 2 konektor PL. Di sini ada untuk ke radio dan di sini untuk output untuk ke antena ya. Kemudian di sini ada remote untuk PTT yang nantinya dihubungkan ke radio kita, radio QRP kita atau radio apa saja ya. Yang jelas inputnya nggak besar di sini, sekitar paling maksimal 5 watt ya. Nah,
Untuk ke remote ini bisa Anda pesan nanti, tentunya di sellernya. Dan ini ketegangannya 13,8 maksimal, kita pakai 13,8 teman-teman. Dan saya nanti akan siapkan untuk ke power supply-nya switching 13,8. Nah, kita pakai kabel pakai power supply berapa? Untuk 100 watt di HF ya. Jadi kalau saya sarankan sih kita pakai 20 ampere teman-teman ya. Minimal 20 ampere untuk 100 watt di HF ya. Kalau di VHF, UHF sih nggak terlalu besar ya, tapi kalau di HF ini ampernya lumayan ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita minimal dikasih 20 ampere ya. Jadi kalau buat teman-teman untuk outdoor ya akinya paling tidak 20, di atas 20 lebih bagus. Oke, saya kira itu. Bawahnya sih seperti ini, ada tulisannya Mato Project. Di sini ada nomor teleponnya. Nah, seperti ini kalau Anda pingin hubungi ya. Nah, ini punyanya Yankee Delta 7 Hotel Tango Radio. Dia Om Cahyo ya, yang ada di Banjarmasin. Jadi disuruh ngetes ya, kita tes teman-teman ya. Dan alhamdulillah kita bisa review untuk Anda semua. Nah, di sini kita sudah dapat kabel remote-nya. Sebelumnya waktu itu barang ini datang nggak ada kabel remote-nya. Jadi ini kabel remote. Ini yang ke booster, ke linear. Kemudian di sini yang ke radio. Nanti kita tunjukin posisinya ya, untuk ke radio ke 817. Nah, teman-teman kan pasti bingung LPA ini singkatannya apa? Linear Power Amplifier ya. Oke, jadi seperti itu. Kita akan perlihatkan untuk di 817 ya. Jadi 817 di sini ada untuk data, untuk ACC teman-teman ya. Dan di sini untuk key ini untuk kita main CW ya, Morse ya. Jadi jangan masukin ke data ya. Data ini kita untuk nanti misalnya kita main digital mode. Nah, ini data ini di sini ada fungsinya untuk CAT sama audio ya. Di sini ada audio input, output ada di sini ya, bisa lewat sini. Nah, ACC di sini adalah untuk ke remote tadi teman-teman ya. Ke remote ini untuk ke remote yang digunakan untuk mengontrol LPA, Linear Power Amplifier. Jadi kalau kita masukin, kita perhatikan yang ada cenilannya di atas ini, bukan cenilan, apa namanya, dekoan gitu ya. Kita samakan dengan yang di sini. Di sini ada lubang juga di atas situ ya. Nggak kelihatan ya. Ntar coba. Aduh, sebentar. Nah, itu kelihatan ya tontonnya. Tuh, ada seperti itu ya. Ya. Oke, kita pasang aja. Tentu kita pasang aja. Masukin. Nah, dia sudah masuk gitu ya. Kalau udah pas, sudah masuk. Nah, seperti itu posisinya untuk remote-nya ya. Oke, setelah kita pasang, nah ini posisinya kita atur untuk ke radionya ke linear ya. Jadi radio udah kita standby-kan di posisi di ujung sini. Nah, kemudian ini sekarang kita taruh ke sini, ke remote-nya ya. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Ada masuk. Kemudian kita perlu kabel jumper dari radio, output dari radio. Ya, output dari radio. Jadi konektor dari radio. Ya, ke di sini TRX ya. Jadi input ya. Masukin aja. Oke, udah pas. Kemudian dari, kalau kita mau ngukur ya, pakai ke antena ataupun ke manapun itu ya, ini dari sini langsung kita ke SWR ya teman-teman, biar kita tahu untuk powernya nanti berapa. Masukin aja seperti ini. Oke. Nah, kemudian karena ini kita uji coba untuk ngetes,
kita pasang dummy load. Dummy loadnya taruh di sini aja. Oke, ini kita umpamakan ini dummy load adalah sebuah antena 50 ohm. Kita pasang ke dummy load. Oke, sudah ya, kita pasang dummy loadnya di sana. Kemudian kabel power dari SWR-nya kita pasang dulu supaya standby. Nah, ini udah standby. Kemudian sekarang kita akan bentar teman-teman ya. Saya akan pasang untuk kabel DC-nya. Kabel DC-nya ini ya. Kabel DC-nya ini teman-teman. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya teman-teman ya. Ini kan dia di sebelah pojok kanan ya, sini ya. Sementara untuk pin yang ini dia sebelah kiri sini nih arusnya. Jadi ini kita harus atur, ini agak belok ya, ini agak belok sedikit ke sana supaya masuk teman-teman ya. Seperti itu. Dan yang di atas juga begitu, yang di atas juga kurang turun ya. Jadi harus kita atur-atur teman-teman. Nah, ini udah bisa masuk, cuman nggak bisa ngancing, nggak bisa ngancing, tapi yang penting bisa ya masuknya teman-teman. Ya udah masuk situ. Saya akan coba posisikan. Mudah-mudahan nggak lepas ya. Ya saya kira segitu ya. Nah, ini kamera saya turunin lagi biar pas kelihatannya. Bisa kelihatan untuk standby powernya. Nah itu dia. Oke teman-teman, jadi ini udah posisinya seperti ini. Di sana ada dummy load, kemudian di sini ada power meter SWR. Ini gimana ya supaya bisa kelihatan nanti powernya berapa itu ya, harus kita posisikan dulu ya. Mungkin begini ya, saya akan posisikan seperti ini. Berarti dummy loadnya juga menyesuaikan posisinya di sana, harus direbahkan. Nah, ini akan kelihatan seperti ini lebih bagus. Oke, ini, dan sekarang saya hidupin untuk boosternya. Nah, ini kalau kuning dia sudah standby teman-teman ya. Kuning standby. Kalau ini dia di high band, ini di low band. SWR sudah standby. Sekarang radio kita hidupkan teman-teman ya, radio. Kamera kita menjangkau semua enggak ya? Mudah-mudahan menjangkau. Nah, ini kita coba atur supaya bisa menjangkau semuanya. Ya. Sekarang kita hidupin radionya. Oh ya, powernya belum saya pasang. Sorry. Radionya, powernya belum dipasang teman-teman ya. Kita pasang dulu powernya. Nah, sudah saya pasang. Sekarang kita hidupin teman-teman. Nah, ini radio sudah hidup untuk yang 817. Ini posisi di 3860 di low band. Sekarang kita posisikan powernya yang paling kecil dulu teman-teman ya. Di sini barnya 1 ya, 1 bar. Kita coba tes ya. Ini mic-nya saya pasang dulu. Ya udah. Oh, ini malah pindah ke. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan coba transmit ya. Tes 1 2 3. Jadi dia di L1, low 1 itu di low band dia berapa itu? 1 2 3. Nah, itu sekitar 40 watt. Kita naik ke L2 teman-teman ya. Barnya 2 di sini.
Kita coba ya, ini bar 2 kita coba berapa? 1 2 3 3 2 1 ya 44, naiknya dikit. Kita coba di L3 barnya 3 1 2 3 3 2 1. Nah, itu di 50 atau 60. Kita coba di high ya, ini high berarti hilang semua, nggak ada di sini, kosong, hilang. 1 2 3 3 2 1 70 teman-teman ya. 70 di 80 meter band. Sekarang kita coba untuk di 40 ya. Nah, 40 saya coba di low 1 dulu. Nah, ini low 1. Ya, memang nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ini karena cahayanya fokusnya di power. Jadi di sini nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Nggak apa-apa. Low 1. T1 2 3 3 2 1. 30-an. Sekarang low 2. Ini low 2. 1 2 3 3 2 1 40. Sekarang ke low 3. T1 2 3 3 2 1 57, hampir 60 ya. Sekarang kita coba di high power. Jadi high powernya di sini nanti kita bisa cek berapa di situ ya. 1 2 3 3 2 1. Jadi ini sudah high. Keluar berapa ya teman-teman di Damilut? Oke, 1 2 3 3 2 1 ya, sekitar 56, hampir 70 ya. Jadi kalau di antena nanti beda teman-teman. Ini Damilut kan dia SPR-nya 1.0 ya. Dan ini kita lihat kalau kita bypass dia high-nya berapa, kita coba. T1 2 3 3 2 1. Oke, nah itu 2,5 watt saja teman-teman ya. 2,5 watt dia bisa sampai 60-an. Kalau di 80 tadi 70. Artinya kalau dia di input 5 watt, dia akan lebih tinggi teman-teman. Karena ini kita tegangannya hanya 12 volt. Nah, kita coba lagi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, nah, 60 ya. Nggak apa-apa sih, 60, 12 volt udah lumayan. Kita coba untuk di... kita naikkan di 20 meter ya. 20 meter kita switchnya ini teman-teman ingat ya, switch yang di sini dipencet. Dia di bypass, jadi keluar yang kuning itu yang tadi saya sebutkan. Sekarang kita langsung aja high-nya atau low-nya dulu, low 1 aja dulu ya. Oke, low 1. 1 2 3 3 2 1. Nah, 30 40. Low 2. 1 2 3 3 2 1 sama 50. Low 3. 1 2 3 3 2 1 50 juga. High 1 2 3 3 2 1 60 ya. Oke, rata-rata segitu ya teman-teman. Sama aja ya. Jadi kalau saya naikin lagi di 21. Oke, 60 70, naik lagi di 28. Oke, nah 28 turun di 40. Di 10 meter ya teman-teman. Nah, jadi apakah nanti kalau kita pakai komunikasi itu bagus? Kita tes saja. Sekarang saya akan coba untuk ke 40 meter, siapa tahu ada ya teman-teman. Teman-temannya ini ada kebetulan ada yang di 40. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Tapi setempo kemarin saya dengerin kadang-kadang suka agak hancur tuh. Nggak bisa masuk ya. Tapi ini lagi bagus nih kan nggak? Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yang rusak yang saya pakai radio yang kalau ngomong harus Kalau gini nggak bisa masuk ya. Kita coba ngetes ya, power boosternya kita hidupin. Masih ada sinyal lebih gitu, coba dengerin gitu Pak Yudi ganti. Kita akan hidupin power boosternya. Ini booster hidup. Langsung habis gitu, jadi nggak ada yang ketinggalan. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kalau ada yang ketinggalan ngeri balik, kena radio ganti. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Iya ya Pak. Nah, pasti ada yang bisa masuk. Coba yang satu lagi. Kita tunggu aja. Jadi betul sendiri, tadinya budak Pak, bisa mancat tapi terimanya kok rada kecil, tapi tiba-tiba bagus sendiri. Bingung Pak, kalau dapat radio gitu bingung. Jadi kita pakai booster ya teman, pakai langsung nggak bisa masuk ya. Tiba-tiba bagus sendiri, jadi wah susah betulnya Pak. Ya silakan dilanjutkan, nanti saya radio cek sama yang lain gitu Bung Yudi. Selamat pagi, semoga sehat selalu.
Mudah-mudahan ketemu lagi di sini main. Itu kalau ke Bandung main ke sini Pak. YB1 Charlie Yankee Golf, YB1 Juliet Alpha, standby over. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yankee India Zulu. Iya, ya Pak Caca, baik. Ya emang saya mau ke sana itu rencana. Saya mau ngoreh-ngoreh. Saya ada yang mesti bawa. Baik, kembali ke Yankee India Zulu nih, dilengkapi. Yang terima Yankee Bravo 1 Charlie Yankee Golf. Apa di kopi ganti? Di kopi Yankee Bravo 1 Charlie Yankee Golf, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu di Yogyakarta 59 plus. Saya terima di kota Jogja, ganti. Selamat 59 plus 10 dB. Kualitasnya standar. Demikian. Bagus lah pokoknya ini. Suaranya juga enak. Standarnya juga enak ini. Bukan main ini, ganti. Kiasal, terima kasih untuk informasinya. Di sini operator Edi gitu, operator Edi. Ya Om, saya nyoba radio Yaesu 817 Yaesu 817 radio kecil begitu Om. Yankee Bravo 1 Charlie Yankee Golf, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, ganti. Terakhir putus. Depannya saya monitor bagus. Udah oke. Kualitasnya komunikasi, tapi terakhir putus. Demikian Omedi, Yankee Charlie, Yankee India Zulu. Apa di kopi ganti? Di kopi Om, di kopi. Masih putus begitu, ganti. Sekarang enggak. Tadi gantinya tuh nggak kedengeran. Sekarang udah lengkap ini. Sudah lengkap Roger. Oke, Kiasel Om. Ini saya coba radio KRP, tapi saya tambahin LPA dari Matoa itu. Dari Matoa gitu dikasih linear. Demikian Om. Putus lagi ya, ganti. Omedi, apa di kopi ganti? Iya Om, putus-putus ya. Di monitor gitu, Pak Yudi ganti. Putus-putus ya Om ya, nggak terlalu lama ini. Iya di Raja lalu gitu. Tukang sayur tadi kemana tuh ada segala macam. Ya sama siang ini masih. Iya Om, ya. Sorry tonton. Jadi Iya udah pagi lah. apa namanya? Dia tadi kan Ternyata putus-putus ya. Nggak tahu kenapa ya. Apakah piara ayam di sini. dari sininya atau dari apanya? Kita ketika mancar nggak bisa sempurna full ya. Masih makan ayam. Atau inputnya yang nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Input ke boosternya ini nggak terlalu besar sehingga dia putus gitu ya. Kalau untuk dari kabel semuanya oke ya. Itu dia dulu udah belum ada kendala apa itu? Kok tiba-tiba menghilang? Apa di kopi, Roger? Kopi Om, nggak tahu ya. Putus-putus ini boosternya nggak tahu kenapa ya. Hilang lagi Omedi. Ada kendala apa itu? Antena apa radio, Roger? Nggak tahu Om, nggak tahu, ini saya bypass aja nih, bypass. Gimana Om kalau ini putus nggak, ganti? Ini nggak komplit ini. Di bypass apanya ganti? Saya pakai linear Om, tapi ternyata kok dia nggak bisa lama gitu, baru berapa detik terus mati ganti. Oh iya, diprotek dia. Protek dia. Jadi mengandung unsur protek demikian. Jadi nggak bisa lama gitu. Jadi itu emang buat ini, spesial buat ini. Kalau yang sebentar itu biasanya buat 1, 2, 3 tong begitu ganti. Iya Om, Kiasel. Ya nggak apa-apa lah, ini langsung ini langsung hanya 3 watt ganti. Kubik Oscar. Oh berapa kubik Oscar? Sebentar ya, di report dulu ada yang kendala ini. Iya. Jadi protek dia, mungkin nggak tahan lama dia ganti. Kiasel betul Om, Kiasel betul, nggak tahan lama. Jadi ini hanya 2,5 sampai 3 watt Om mancarnya pakai radio KRP. Tapi alhamdulillah masih bisa dengar ya. Yankee Bravo 1 Charlie Yankee Golf, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu di Yogyakarta. Ya silakan Om, ada yang mau masuk diterima dulu ganti.
supaya lebih dinginnya lebih awet. Gitu. Ya teman-teman, jadi Obat baru dia bukan tahan lama, kalau dulu kan obat tahan lama. kemungkinan besar karena SWR-nya atau mungkin powernya yang kurang masuk ya. Enggak seleb, bagus nanti kita coba bypass teman-teman. Kita pakai power supply. Ya KSL, saya coba pakai baterai ini untuk radionya. Jadi sudah oke ganti. Sudah. Anda gimana lagi? Di rumah ganti. Pakai radio apa? Oh, pakai baterai ya? Radio KRP 817 KRP Yaisu ganti. Berapa sih? CRV itu sama abangnya gede ya? Tak input booster ganti. Wah, nah. Input booster. Tak pikir. Pokok dunia apa gitu. Soalnya tadi itu agak terputus-putus gitu. Sekarang sudah bagus gitu, Roger. Iya, ini kayaknya inputnya kurang ya, jadi dia protect ganti. Input yang kurang. Oh, berarti input yang ke booster terlalu kecil gitu betul? Iya, betul ganti. Oh, inputnya pakai berapa watt itu kan? Ini 3 watt ya, harusnya 5 watt ganti. Oh, tuh. Oke, teman-teman, jadi Kalau feedback ini sebenarnya bukan masalah protect dari antena atau radio atau boosternya, tapi kebesaran input dia protect, kekecilan input dia protect. Jadi kita pakai low 2 ya, low 2 baru bisa standby stabil ya boosternya. Jadi kita di 817-nya pakai low 2. baru kemarin itu, terus tadi tak telepon tak ngobrol sama kode-kode. Jadi ini saya sama Yankee Pertama ketemu Yankee Charlie itu Bravo Remy apa? KSL Yankee Charlie itu Bravo Remy apa? Yankee Charlie itu Yankee India dulu. Iya, aku ki lagi nggak YouTube iki. Jadi sekalian nge-review boosternya, sekalian tak go KSO. Tadi di 7085 pedot aku urung nemu. Ah, kesuwen neneng kene iso rada suwe le ngomong karo ngejajal-jajal lagi wis ketemu carane ganti. wah, alhamdulillah itu senang gitu. Wah, bisa tak nyontoh. Wah, iki barang wong di sini aku iki tak review di sini engko dibalekke neh ganti. Oh, dia itu gitu ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia review kita mengenai linear Matwa LPA 100. Jadi ini sekarang kipasnya hidup, teman-teman. Kalau panas, dia sudah panas, dia hidup otomatis kipasnya. Kemudian yang saya alami tadi kenapa putus-putus ya? Ternyata kelebihan power saya bukan 5 watt. Saya input 2,5 watt aja dia udah ngekat ya. Ketika saya turunkan ke 1 watt itu dia malah lebih bagus. Saya turunkan lagi ke 0,5 watt dia ngekat lagi. Jadi ternyata memang kurang lebih 1 watt inputnya dari sini. Jadi kalau di 817 itu L2 low 2. Jadi dua garis itu dia udah aman, dipakai terus menerus nggak masalah. Jadi mungkin nanti kita kasih ferit di kabel DC-nya, kabel remote-nya itu paling penting ya, kabel remote-nya kita kasih ferit. Jadi ferit jepit itu ya, supaya RF-nya tidak balik ke radio sehingga kadang-kadang remote-nya itu putus ya. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi itu saja dari saya review kita mengenai LPA 100 dari Matwa. Dan ini ternyata saya intip-intip sih bukan MRF 455 tulisannya, tapi nggak tahu apa ya kelihatan di dalam ini. Jadi lumayan ya, lumayan smooth untuk mancarnya, bagus, dan ini cocok sekali dengan radio KRP ini. Oke, sekian saja saya yang kecali itu yang kini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye bye.